Dan gue udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gue jadi Novi, ini ya gue sampaikan, kalau gue jadi Novi, gue ambil uang yang 1,3 miliar itu, gue titipkan ke pengadilan, gue gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya, ambil ke pengadilan. Kalau gue jadi Novi, gue akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gue jadi Novi, gue sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada benar-benar perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya, lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang silakan kalau mau ngambil uangnya kembali ke pengadilan dengan waktu tertentu. Kalau enggak, akhirnya bisa diambil oleh negara. Kan begitu aja sebenarnya. Malah semua jauh lebih fair. Dan gue udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Jangan kasih kendor, bos. Semangat, banyak kemana bos. Jangan takut ya. Jangan takut sama Dewi, jangan takut sama Novi, jangan takut sama Pablo, jangan takut sama yang lain-lain ya. Pokoknya kembalikan uang Agus. Novi. Ganti dia Agus jangan kasih lagi, tapi sayang aku. Sayang dong, sayang Agus. Kami sayang Agus. Di sini atas pembukaan kantor Pantai Indah Kapuk 2 di sini teman-teman ya. Ini adalah kantor ke-6 yang buka dari Quotient Center. Kita komit untuk buka 17 cabang baru dalam 1 tahun ke depan di Indonesia. Tujuan kami adalah membantu masyarakat dan korban yang mana adalah warga negara dan masyarakat Indonesia teman-teman di sini ya. Quotient Indonesia atau LQ Indonesia Law Firm tidak pernah takut melawan siapapun, walaupun mayoritas netizen melawan, tapi kebenaran tetap kebenaran. Ya, jadi mayoritas tidak bisa merubah hukum, tapi hukum adalah panglima yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya semangat. Kemarin aku diejek bahwa seluruh dunia menertawain aku. Mulai hari ini justru udah nggak tertawa lagi, tapi kita sama-sama membantu Agus. Amin. Ya, Agus sudah dilayani di rumah sakit terbaik berkat Bang Alvin dan kawan-kawan. Biar lain kali jaga mulutnya. Setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain ya akibatnya akan jadi tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke tersangka. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram. Ya, kenapa sih bang? Ya kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan apa namanya seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai harus mengenai matanya, itu kan nanti akan ke dalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang ada di surat bacakan. Mas Agus siap nanti diantaranya jadi saksi. Siap. Dia dihukum dia seberat-beratnya. Ada insamkan buat Aji Mas Agus? Ya, kami coba perbuatan ini bisa menjaganya. Langsung di hadapan majelis hakim dan memang karena kebijakan dari pengadilan hari ini di sidang pertama Aji tidak langsung dihadirkan di pengadilan tapi dilakukan secara online dari rutan Salemba. Dan dia tadi juga hadir dari tim kuasa hukumnya Aji dan juga tadi dibacakan dakwaan oleh jaksa. Jadi agenda hari ini adalah hanya pembacaan dakwaan. Hanya pembacaan dakwaan. Nanti kan seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup sesuai dengan
kita hukum acara untuk pidana, artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung masuk dalam pokok perkara. Artinya pembacaan dakwaan pada hari ini memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Adji melakukan itu yang pertama, dan kedua memang sebenarnya ketika Adji melakukan penyiraman terhadap Agus tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah, itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam. Itu kan dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi di agenda selanjutnya. Tapi Pak boleh tahu kenapa sih mungkin sampai akhirnya menyiram air keras, kan orang bertanya-tanya. Mungkin selain ada unsur memang kalau sekarang kan katanya sakit hati kalau tidak salah. Iya, itulah nanti akan disampaikan semua dari keterangan terdakwa dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Adji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan, nah itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Adji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi yang saya menyatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, ya kalau keterangan dari Adji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, sampai ada bilang mungkin ada yang Adji puas nih katanya siram Agus cara sikapnya. Oh enggak lah, gua respect banget sama cumi-cumi.com, sama Intense yang udah memberi kesempatan untuk meliput persidangan perdana Adji hari ini, dan udah mengasih kesempatan juga untuk lawyernya Adji berbicara di media. Jadi untuk minggu depan persidangannya akan dilanjutkan, dan hari ini itu hanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut case. Jadi tetap stay tune aja di cumi-cumi.com dan Intense untuk minggu depan. Semoga diliput ya. Terima kasih. Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya saudara DS, terlapornya saudara FA. Jadi menurut keterangan pelapor, jadi dalam laporannya pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam pernyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Jadi inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan didalami oleh rekan-rekan penyelidik. Ya, laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu, ya. Pasalnya terdapat apa? Ya, dugaan peristiwa pidananya pengancaman sebagaimana diatur di pasal 369 KUHP. Ya. Saat melaporkan, pelapor menyertakan barang bukti 1 unit elektronik